Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Jalaluddin. Pada kali ini saya akan mengerjakan soal UKK akuntansi tahun 2022 ya. Di soal UKK akuntansi tahun 2022 itu ada 4 paket ya. Kalau kita lihat di soalnya ada paket 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari 4 paket ini saya akan mengerjakan soal praktik paket ketiga ya. Paket 2 dan paket 3 ini sebetulnya sama ya. Yang berbeda hanya di metode persediaan barangnya ya. Kalau di paket kedua menggunakan metode FIFO, di paket ketiga menggunakan metode moving average atau rata-rata bergerak. Nah, saya akan mengerjakan soal UKK akuntansi paket ketiga ini dengan menggunakan aplikasi ABSS Accounting ya. Bagi yang belum tahu, jadi aplikasi ABSS Accounting itu intinya adalah kelanjutan dari aplikasi MyApp Accounting. Jadi jika Anda telah terbiasa menggunakan aplikasi MyApp Accounting, maka Anda juga bisa menggunakan aplikasi ABSS Accounting. Oke, karena mengerjakan soal ini lumayan panjang ya, maka pembuatan video ini juga saya bagi 3 bagian. Nah, seperti ini. Saya buat bagian pertama dulu ya. Kemudian setelah selesai ada video bagian kedua. Bagian kedua ini khusus membuat jurnal transaksi. Kemudian video bagian ketiga yaitu bagian jurnal penyesuaian. Nah, kita akan menyelesaikan video bagian pertama ini berdasarkan bagian-bagian yang sudah saya buat di sini ya. Nah, yang pertama saya akan install terlebih dahulu aplikasi ABSS Accounting-nya. Bagi yang membutuhkan aplikasi ABSS Accounting, nanti silahkan cek linknya ya, link downloadnya di deskripsi video. Oke, saya sudah ekstrak, saya tinggal install. Ini kita setelah di download tadi kan berbentuk zip, berbentuk RAR begini. Ini silahkan diekstrak. Hasilnya seperti ini ya. Ini ABSS Accounting versi 25. Nah, kita klik ABSS Launcher ya. Klik. Oke, kemudian klik install ABSS Accounting. Pilih yes. Oke, ini kita klik next. I accept, klik next. Ini pilih tipikal saja ya. Next, install. Oke, kita tunggu. Komputer sedang melakukan penginstalan ya, pemasangan aplikasi ABSS Accounting. Versi yang saya gunakan sekarang adalah versi 25 internasional ya, karena yang baru itu masih sudah ada ya, versi ABSS Accounting versi 27 ya, versi 27. Oke, kita tunggu ya sampai proses instalasi aplikasi ABSS Accounting selesai. Nanti untuk mengerjakan soalnya kita berpedoman pada bagian A sampai K ya, yang sudah saya buatkan urutannya di sini ya. Oke, ini lumayan lama ini ya biasanya. Oke, kita lihat lagi aplikasinya. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, kita tunggu ya. Jadi soal MyApp Accounting ini, soal UKK akuntansi itu bisa di-download di web resminya ya, di sini. SMK ini ya. smk.kemdikbud.go.id ya. Nanti di dalamnya ada link untuk mendownload aplikasi soal UKK akuntansi. Oke, ini saya tutup saja. Nanti setelah selesai menginstal aplikasi ABSS Accounting, kita lanjutkan dengan membuat data awal perusahaan ya. Kemudian daftar akun ya, kode pajak, kemudian link account dan seterusnya ya. Sampai dengan yang dibutuhkan sudah siap ya, seperti itu. Oke.
Kita setelah selesai menginstal, kita klik saja ini launch, finish. Oke. Nah, aplikasi ABS Accounting-nya sudah siap. Sekarang kita lanjut saja ya. Kita mengerjakan berpedoman pada ini ya. Yang pertama kita akan membuat data awal perusahaan. Oke, kita klik create di sini. Selanjutnya klik next. Nah, di sini company name kita isikan nama perusahaan ya. Nama perusahaan kita bisa lihat di soal. Di soal nama perusahaannya adalah PT Jayatama ya. Ini PT Jayatama. Kita copy. Di sini kita paste. Ya, kemudian company number sama VAT number kita kosongkan karena di soal tidak ada. Kemudian alamat kita copy saja ya. Copy, kita paste di sini address Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jakarta Pusat ya. Ini saya enter saja 14 Jakarta Pusat gitu ya. Phone number, nomor telepon ini kita copy saja, copy paste saja ya, biar lebih mudah ya. Paste. Fax number kalau ada kita lihat di soal. Kemudian alamat email seperti biasa kita ambil juga dari soal. Copy, paste ya seperti ini. Klik next. Nah, kemudian tahunnya ya, tahunnya di sini kita lihat di soal ya. Di soal kalau kita lihat di sini menggunakan tahun 2021 ya, ini tahun 2021. Maka di sini juga kita isi tahun 2021. Kemudian last month, ini bulan tutup buku, kita pilih Desember ya. Kemudian conversion month, bulan konversi, artinya bulan bulan perusahaan menggunakan aplikasi komputer akuntansi ya. Nah, ini bisa kita isi dengan bulan transaksi ya. Bulan transaksi kalau kita lihat di soal, kalau kita tarik transaksinya, ini transaksinya semuanya bulan Desember ya, bulan Desember. Maka di sini juga conversion month juga bulan Desember. Nah, oke. Selanjutnya periode akuntansinya kita bisa pilih 12 atau juga kita bisa pilih 13 ya kalau mau. Nah, saya akan pilih yang 13 saja ya. 13 di sini bukan berarti 13 bulan ya, bukan, tapi ada namanya periode akuntansi yang ke-13. Jadi di periode ke-13 akuntansi itu kita bisa memisahkan antara jurnal penyesuaian dengan jurnal sebelumnya. Oke, kita klik next. Next saja. Kemudian di sini saya akan memilih yang kedua saja ya. Ini, memilih yang kedua. Next. Kemudian kita disuruh memilih lokasi penyimpanan file. Saya akan ganti, saya akan simpan di desktop di sini ya. Ini PT Jayatama, saya pilih namanya PT Jayatama. Saya tambahkan lagi UKK akuntansi itu ya. UKK akuntansi. Oke, kita klik save. Klik next. Command center. Ya, sudah siap ya seperti ini. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian pertama ya, ini membuat data awal perusahaan ya. Ini kita sudah selesaikan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan membuat daftar akun ya. Membuat daftar akun. Oke, untuk membuat daftar akun saya tarik ke atas dulu ya. Nah, ini ya, ini di sebelah kanan saya bagi dua dulu layarnya. Kita akan membuat daftar akun yang ada di soal ini, kita masukkan ke ABS Accounting ya di sini. Nah, untuk membuat daftar akun kita mulai dari yang paling manual saja ya, supaya lebih mudah. Maksudnya bukan lebih mudah ya, maksudnya supaya lebih jelas langkah-langkahnya seperti apa. Karena biasanya cara yang saya buat untuk membuat daftar akun dengan menggunakan metode import daftar account list ya. Namun di sini saya akan menggunakan cara manual ya. Jadi semuanya bisa memahami caranya seperti apa. Nah, prinsipnya untuk membuat daftar akun, gunakan akun atau gunakan daftar akun yang telah disediakan oleh aplikasi ABS Accounting ya. Jika yang
Kalau tidak ada baru kita buat ya, seperti itu modelnya. Nah, untuk membuat daftar akun, kita masuk ke menu account di sini, kemudian klik account list. Nah, secara otomatis maka di ABCS Accounting itu akan muncul daftar akun ya. Nah, daftar akun di ABCS Accounting itu terbagi ya beberapa kategori ya. Kalau ini all account, semua akun. Aset ini akun kepala satu ya. Jadi kalau kepala satu itu akun aset atau akun harta. Kemudian liability kepala 2, utang. Equity, ekuitas kepala 3, income. Ini bisa penjualan ya. Kemudian cost of sales, HPP, harga pokok penjualan. Expense, beban. Kemudian other income, pendapatan yang lain. Kemudian other expense, beban yang lain. Nah, kita akan memasukkan semua daftar akun yang ada di soal ke aplikasi ABCS Accounting ya. Nah, membuat daftar akun di ABCS Accounting ini wajib karena Anda tidak bisa menjurnal ya jika belum membuat daftar akun ya, seperti itu. Oke, untuk membuat daftar akun saya mulai dulu dari akun yang paling bawah ya. Akun kepala 9 ya di sini. Akun kepala 9. Nah, di sini ini nama akunnya saya ganti dulu ya. Other expenses. Gitu ya, akun header ya gitu. Oke, kita buat akun baru ya. Ini namanya ini ya, bank chat 1001 ya. Klik 1001, tekan tab, Ctrl V ya, seperti ini. Oke, nah sudah muncul ya bank chat. Selanjutnya interest expense ya. Ini kita copy saja 1101. Ya, selanjutnya order expense 199. Ya, seperti ini ya. Jadi akun kepala 9 ada 3 ya. Ini sudah kita masukkan. Selanjutnya akun kepala 8, order income ya. Ini saya kasih huruf besar saja, order income. Nah, supaya jelas bedanya ya. Nah, seperti ini. Oke, order income kepala 8 1101, klik new. Ya, seperti ini. Selanjutnya order revenue 1999, klik new. Tekan tab, paste. Oke ya, jadi kepala 8 ada 2 ya. Ini ada akun kepala 2, akun kepala 8 ada 2 seperti di sini. Akun kepala 9 ada 3. Oke, sudah betul. Selanjutnya expense kepala 6 ya. Kepala 6. Ini saya kasih huruf besar dulu, expenses. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, prinsip utama dalam membuat akun di ABCS Accounting itu adalah gunakan akun yang telah ada gitu ya. Gunakan akun yang telah ada, yang telah disediakan oleh ABCS Accounting. Nah, di sini sudah ada 2 akun, jadi saya akan gunakan saja akun ini. Hanya saja saya tinggal mengganti nama akunnya ya, nama akun atau nomornya ya, seperti itu. Ini saya copy dulu. Perhatikan nomor akunnya 1101 ya. Ini saya klik panah putih. Ini saya ganti nomornya 1101. Ctrl V ya. Oke. Nah, selanjutnya uncollectible account 1102. Ini ya, sudah ada akunnya, kita klik saja 1102. 1102. Nah, oke, sudah 2. Nah, yang ini kan yang advertising expense ini belum ada, jadi kita buatkan juga akunnya 1103, klik new. Selanjutnya 1104. Depreciation expense. Nah, saya singkat saja ya, seperti ini. Kemudian maintenance expense 1105. Oke.
Selanjutnya 1106. Oke. Selanjutnya 1107. Oke, kemudian 1108. Ini saya copy paste saja ya untuk mempermudah. 1109. 1110. Kemudian 1111. Electricity, tap and water expense. Oke. Selanjutnya sudah selesai ya. Kepala 6 sudah selesai. Kita lanjut kepala 5 ya. Cost of sales. Ini saya ganti dulu hurufnya supaya huruf kapital. Oke, kita buatkan akun baru 1101. Oke, kemudian purchase discount 1102. Oke, sudah ya. Selanjutnya kepala 4 ya, income. 1101. Oke, kemudian sales discount 1102. Selanjutnya sales return 1103. Kemudian service income 2101. Ya, sudah. Selanjutnya kepala 3 ya. Kepala 3 equity. Equity ya. Oke. Nah, perhatikan di equity atau ekuitas di sini sudah disediakan nama akun yang sama ya. Nah, jika nama akunnya sama, maka kita hanya tinggal gunakan saja akun itu ya. Mungkin yang perlu kita sesuaikan hanya cukup nomor akunnya ya. Yang pertama ya, di sini ada historical balancing ya. Ini di sini juga sudah ada, maka kita hanya tinggal ganti saja nomor akunnya di sini ya. Ini 999, ini kita klik, ini kita ganti nomornya seperti di soal. Nah, seperti itu. Kemudian ada retained earning ya, ini return earning 2101. Ini kita ganti 2101. Nah, seperti itu ya. Kemudian current year earning, laba periode berjalan ya. Ini sama aja sebetulnya, income summary. Nah, ini kita gunakan ya 8001 ya ini. Ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 akun di sini yang kita tidak buat ya, karena sudah disediakan oleh Mayop, sudah disediakan oleh ABCS Accounting, hanya kita tinggal buatkan. Selanjutnya masih ada 2 akun yang belum ada ya, yaitu saham dengan dividen ya. Nah, jadi yang tidak ada ini kita baru buatkan ya. Common stock 1101, perhatikan. Oke, selanjutnya dividen. Ini 2102. Oke. Ya, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke kepala 2 ya. Liability. Nah, liability ini kita ganti dulu supaya huruf kapital. Liabilities. Oke. Nah, di sini
ada beberapa akun yang telah disediakan ya. Contohnya seperti ini, trade creditor atau utang dagang ya. Itu sama saja dengan account payable ya. Ini, maka akun ini tidak perlu kita hapus, cukup kita gunakan saja akun ini. Account payable ya, perhatikan 1201 1201. Nah, seperti itu. Kemudian ada accrued expense 1202. Nah, ini kita gunakan saja yang ada. Seperti itu. Oke, ini kita ganti dulu ya. Ini kita ganti dengan other current liability ya. Oke, yang account payable ini sudah betul ya, account payable, jangan diganti lagi. Kemudian dividend payable ya, 1203. Oke, selanjutnya ini VAT out ya, 1204. Oke, income tax payable 1205. Ini saya ganti dulu ya, order current liability. Ini juga ya, ini other current liability ya, sudah betul ya. Ini juga kita ganti order current liability. Oke, selanjutnya ada ini bank loan 2101 ya, 2101 bank loan. Ini kita ganti ke long term liabilities. Nah, karena di sini dibagi dua jenis kelompok utangnya, ada utang jangka pendek dengan utang jangka panjang, maka kita juga perlu membuatkan ya ini current liabilities. Kepalanya 1000, kita klik new. Nah, di sini kita ganti ya, jangan pilih detail tapi header. Nah, seperti itu. Kita isi nomornya 1000. Tekan tab. Current liabilities, oke. Nah, selanjutnya satu lagi, long term liabilities. New. Ini pilih header account 2000. Seperti ini. Nah, supaya akunnya teratur ya. Supaya akun ini kan sejajar ya akunnya. Supaya teratur, kita bisa agak dorong ke dalam nama akunnya ini dengan cara klik ini down. Nah, ini juga sama ya. Down. Ini juga sama down. Down, dan down. Ya, seperti ini ya. Jadi dia terbagi akunnya. Oke. Selanjutnya pindah ke kepala 1 ya, akun aktiva aset. Nah, ini kita ganti dulu namanya huruf kapital. Oke, sama juga ya, untuk membuat akun di sini gunakan akun yang telah disediakan oleh komputer. Nah, yang pertama cash in bank. Ini 1101 ya, gunakan saja ini cek account ya. Ini 1101 cash in bank. Kemudian petty cash 1102. Nah, cari yang sama-sama bank ya, cari yang sama-sama bank. Kemudian account receivable, ini kan piutang dagang, jadi gunakan trade debtor. Ini 1201 ya, 1201, tekan tab. Oke. Selanjutnya allowance ya, 1202. Kita klik new di sini. Kita pilih order account receivable 1202. Kenapa saya pilih account receivable? Karena dia masih satu kelompok dengan piutang dagang ya sebetulnya. Klik OK. Selanjutnya order receivable ya, 1203. Klik new 1203. Ini piutang juga ya. Tapi dia bukan masuk ke seperti piutang dagang. Jadi kita masukkan order current asset.
klik OK. Selanjutnya merchandise inventory 1301. Ini kita ganti ke order current asset. Selanjutnya office supplies 1302. Ini kita ganti order current asset, klik OK. Selanjutnya VAT in 1401. Ini order current liabilities, oke. Selanjutnya prepaid VAT 1402. Ini kita ganti order current asset, klik OK. Nah, ini masuk kelompok akun lancar ya. Jadi kita buatkan juga yang ini ya, 1000 current asset. Klik new, ini pilih header 1000 ya, current asset. Nah, ini kita masukkan ke dalam, klik down. Ini down juga, down. Kemudian order allowance. Ini masih bisa juga ya, kalau kita mau buatkan subnya juga masih bisa ya, karena di ABSS itu support sampai 4 sub akun. Selanjutnya fixed asset, ini kita buat saja, klik new, kita pilih header ya, seperti itu. Masuk plan ya, tanah 2101. Perhatikan, ini kita ganti ke fixed asset. Selanjutnya binding at cost 2201. Fixed asset. Selanjutnya ini 2202. Ini kita ganti ke fixed asset ya, klik OK. Selanjutnya ini ya, bentar dulu ya, betul ya, ini selanjutnya 2301 ya, ini sudah 2301. Selanjutnya ini lagi 2302, klik new 2302. Ini kita ganti ke fixed asset. Selanjutnya vehicle ya, kendaraan 2401. Ini ganti ke fixed asset, oke. Selanjutnya satu lagi 2402 fixed asset, klik OK ya. Sepertinya sudah semua ya. Nah, kita cek kembali ya, tipe akunnya di sini sudah betul, bank, account receivable, order, fixed asset, liability, account payable, order, long term. Oke, sudah tidak ada masalah ya. Jadi kita sudah berhasil membuat daftar akun ya. Oke, kita klik all account. Nah, ini semua daftar akunnya sudah muncul ya. Sudah sesuai di sini karena kita tadi mengerjakannya manual ya. Oke, selanjutnya setelah selesai kita masuk ke cara yang bagian kedua ya. Kita akan membuat, ini sebentar, ini sudah selesai juga. Kita masuk bagian C, mengatur kode pajak ya, mengatur kode pajak. Mengapa perlu kita atur kode pajak? Karena di soal ini ada transaksi yang berkaitan dengan pajak ya, khususnya pajak pertambahan nilai atau PPN ya. Nah, kita akan atur dulu. Untuk mengatur pajak atau untuk mengatur kode pajak, kita masuk ke menu list ya, menu list, kemudian text code. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa jenis pajak ya. Nah, ini import data ini kita hapus saja. Klik kanan, delete text code. Klik OK. Nah, kita sisakan hanya dua ya, yaitu NT non taxable dengan VAT ya. Ini
VAT ini perlu kita konfigurasi dulu, kita klik. Nah, VAT sudah betul ya. Rate-nya kita ganti ya, rate-nya 10% dari PPN di Indonesia. Kemudian lingked account for tax collect kita masukkan ke PPN outcome. Kita cari VAT out ini. VAT out, klik use account. Selanjutnya yang di bawah tax paid, VAT in. VAT in. Ya, seperti ini use account. Ya, cukup ini yang kita atur di kode pajak. Kemudian kita klik OK. Ya, klik close. Ya, sudah. Ini sudah ya. Kita bagian C sudah selesai. Sebentar, sorry. Selanjutnya kita akan mengatur linked account atau akun-akun yang saling berhubungan ya. Oke, kita masuk ke ABSS Accounting. Nah, di sini akun-akun yang berhubungan yang perlu kita atur. Yang pertama, kita masuk ke menu setup. Di sini ada linked account ya. Linked account, klik account and banking account. Nah, ini sudah betul ya. Historical balancing sama petty cash ini nggak perlu kita rubah. Klik OK. Selanjutnya setup linked account, kita masuk ke sales account. Akun yang berhubungan dengan piutang ya. Nah, di sini paling atas ini sudah betul ya. Account receivable, piutang dagang, ini cash in bank. Kemudian ini kita klik I check freight on sales jika ada beban angkut penjualan ya, itu beban angkut penjualan. Nah, kalau kita lihat di soal, beban angkut penjualan itu tidak ada. Karena tidak ada, maka kita tidak perlu klik. Bagian kedua juga kita abaikan karena tidak ada. Kemudian di sini I give discount for early payment. Nah, ini kita klik jika ada potongan penjualan ya. Kita lihat di soal apakah ada potongan penjualan atau tidak ada. Kita lihat ya, di sini ada potongan penjualan. Karena di sini ada, maka kita klik ini. I give discount for early payment. Kita arahkan ke potongan penjualan. Ya, potongan penjualan. Sales discount. Ini, klik use account. Oke, klik OK. Selanjutnya ini kita isi dengan pendapatan pendapatan denda ya, kalau ada ya, kalau ada di soal. Nah, di soal jika kita lihat itu tidak ada sepertinya ya, ini enggak ada ya. Jadi karena tidak ada, maka cukup yang kita isi cukup satu saja ya, yaitu sales discount. Kita klik OK. Satu lagi, masuk ke setup linked account, purchase account. Ini sudah betul account cash in bank. Ini kita kosongkan. I pay freight on purchase. Ini beban angkut pembelian. Kita cek di soal apakah ada beban angkut pembelian atau tidak ada ya. Nah, di sini tidak ada ya. Nah, kita lewati. Nah, yang kita cukup klik yang ini ya. I take discount for early payment, potongan pembelian ya. Karena di soal ini ada ya. Ini ada potongan pembelian. Nah, maka ini kita klik, arahkan ke potongan pembelian. Purchase discount, klik use account, klik OK. Nah, kita coba cek lagi ya, apakah sudah betul. Ini sales, ini potongan penjualan, yang satunya potongan pembelian. Oke, sudah betul ya. Oke, kita sudah menyelesaikan beberapa langkah di sini. Selanjutnya kita akan membuat daftar customer ya, membuat daftar customer atau pelanggan. Oke, kita akan membuat daftar customer atau pelanggan. Ini saya kasih lebar dulu. Nah, seperti ini. Daftar customer kita lihat di soal ya. Nah, ini ada daftar customernya. Toko Armida, toko Lavender, toko Marvelo sama toko Berlian. Oke, untuk membuat daftar akun, untuk membuat daftar akun supplier customer, kita masuk ke card file ya, card file, kemudian klik card list. Nah, di sini kita klik customer, kemudian kita klik new. Name kita isi dengan toko ini, toko Armida ya. Nomor cardnya C001 ini. Selanjutnya address, alamat. Ini kita copy paste saja. Ya, seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke selling default ya. Ini kita ganti cell layoutnya jadi item saja ya, karena perusahaan ini. Selanjutnya ini terminnya. Nah, kita cek dulu. Di sini ada termin 2/10 N30 ya. Maka kita rubah juga ya di sini. Ini kita ganti menjadi in given of days ya. Discount days kita isi dengan 30. Kemudian balance due day-nya, discount days kita isi dengan 10 ya gitu. Balance due day-nya kita isi dengan 30. Diskon ininya kita isi dengan 2 ya, 2%. Kemudian sisanya ini 1% ya. Termin ini artinya jika membayar dalam waktu 10 hari maka dapat diskon 2% ya, tapi batas waktunya adalah 30 hari gitu. Nah, seperti ini ya. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi, toko lavender ya. Ini kita copy saja, C002, alamat kita isi, kita masuk ke selling detail, ini kita ganti ya jadi item, ini kita ganti in given of days, ini juga sama ya, 10, 30, 2%, ini 1%. Kita klik OK. Kemudian yang ketiga ya, toko Marvelo, klik new, kita isi dengan kodenya ya. Selanjutnya alamat. Oke, kita klik selling detail, ini kita ganti jadi item. Kemudian ini kita ganti in given of days, ini juga sama ya, 10, 30, 2%, 1%. Klik OK. Oke, masih ada satu lagi, toko berlian. Kita klik new. Selanjutnya alamat. Ini kita ganti jadi item. In given of days juga sama ya, 10, 30, 2%, 1%. Klik OK ya. Seperti itu ya, kita close. Selanjutnya apalagi ya? Ya, ini sudah. Kita masuk ke bagian app, membuat daftar supplier atau pemasok ya. Oke, kita masuk ke supplier. Kita buat lagi di sini. Caranya juga sama ya. Klik new. Kemudian alamatnya jangan lupa. Selanjutnya masuk ke buying detail, ini kita ganti jadi item. Kita masukkan terminnya ya. Di sini 3/15 N45. Nah, kita isi di sini 15 hari diskonnya. Kalau apa artinya 15 di sini, dia akan dapat diskon jika dalam waktu 15 hari, tapi dia harus melunasi dalam waktu 45 hari. Diskonnya sebesar 3%. Ya, seperti itu ya. Klik OK. Ya, selanjutnya PT Andara. Kita klik new. Ini kodenya S002. Masukkan alamatnya. Ya, selanjutnya buying detail. Ini kita ganti menjadi item. Ini kita ganti item menjadi in given of days. Ini kita isi 15, ini 45, ini 3%. Klik OK. Ya, lanjut. Oh, sudah habis ya. Oke. Daftar customernya ada 4, daftar suppliersnya ada 2. Kita cek lagi, customer ada 4, supplier ada 2. Oke, sudah betul. Selanjutnya ini kita beri tanda dulu ya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan barang atau item. Oke, untuk membuat daftar persediaan barang ya, maksudnya yang ini ya. Ini kita masuk ke inventory, di sini ada item list. Nah, kita klik new di sini. Item number kita isi di sini ya kodenya. Ini kita klik, namanya kita isi dengan lemari pajang tipe 1 gitu. Nah, selanjutnya 3 item di bawah kita klik semua. Nah, cost of sales kita arahkan ke HPP ya. Selanjutnya income account kita arahkan ke sales. In inventory kita arahkan ke merchandise inventory. Nah, seperti ini ya. Cost of sales merchandise. Kita masuk ke buying detail. Ini teks kode kita arahkan ke VAT ya. VAT. Selling detail kita arahkan ke VAT juga. Use text code, klik OK. Oke, jika muncul seperti ini preference. Kita bisa abaikan saja atau kita bisa matikan dulu ya. Kita matikan dulu di sini supaya nanti tidak muncul ya. Klik OK. Ini kok masih muncul ya? Klik OK. Ignore. Ya, sudah ya. Satu sudah. Kita masuk lagi ke yang kedua ya. Karena barangnya ada 2. Klik new. Ya, selanjutnya namanya kita copy. Ini kita klik juga. Otomatis terisi ya, mengikuti pilihan pertama. Ini juga otomatis. Ini juga otomatis, klik OK. Oh, masih muncul ya. Kita tambahkan saja add ya, gitu. Add. Tuh, biar tidak muncul lagi nanti. Klik close. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengentry entry saldo awal akun ya. Entry saldo awal akun ini maksudnya adalah ini ya, di soal ini kan ada masing-masing akun sudah terisi angkanya ya. Ini perlu kita entry. Nah, sebetulnya untuk pengisian saldo awal akun itu bisa dilakukan bersamaan ketika pembuatan daftar akun ya. Jadi ketika mengisi daftar akun tadi di sini ya, kita bisa langsung mengisi di sini opening balance-nya ya. Tapi tadi saya tidak gunakan cara itu, saya akan menggunakan cara yang telah disediakan ya. Nah, caranya yaitu kita masuk ke menu setup. Di sini ada balances. Di sini ada account opening balances. Kita klik. Nah, sekarang kita enter ya. Cash in bank seperti yang ada di soal di sini. Kita coba copy paste apakah bisa. Oh, ternyata bisa ya. Kita copy paste saja. Payable. Nah, perhatikan di sini ada menu allowance for doubtful debt, cadangan kerugian piutang. Nah, cadangan kerugian piutang perlu kita ketahui ya, di akuntansi itu kepala 1 akun harta itu posisi normalnya adalah di debit. Nah, jika ada akun kepala 1 ya, harta posisi normalnya di debit tetapi di soal dia posisinya di kredit seperti di cadangan kerugian piutang ini, maka nanti ketika kita masukkan angkanya kita perlu memberikan tanda minus di sini ya, tanda minus. Nah, seperti ini ya, tanda minus. Sorry, ini belum tercopy semua ya. Nah, seperti itu. Ntar, ini kenapa ini? Oh iya ya, oke, nggak apa-apa. Satu. Oke. Selanjutnya masuk ke allowance, ini tadi sudah ya. Order receivable. Control V.
Selanjutnya merchandise inventory. Office supplies. Nah, sebentar, ini kok angkanya menjadi anu ya. Coba kita klik trial balance 87572. Oh, bentar ya. Nah, ini kita ganti dulu ya. Apa namanya? Regionnya ya. Region ini supaya muncul ya. Ini karena ini betul ya. Ini kita pilih Indonesia. Indonesia. Mana ini Indonesia? Ini Indonesia ya. Kita ganti Indonesia, klik apply, klik OK. Nah, kita masuk lagi ke soal tadi. Sebentar ya. Ini tadi lupa ya merubah anunya, kodenya. Nah, baru bisa dia. Loh. Masih ya. Coba sebentar ya, kita login kembali ke region. Indonesia. Ini kita ganti language preference. Oh iya, Inggris sudah betul ya. Ntar kita rubah dulu ya. Desimalnya, oh iya, ini kita ganti dulu. Kita ganti jadi titik saja gitu. Apply. Coba oke. Masuk ke setup. Kita coba masukkan kembali. Oh, harus entry manual ya. Oke, kalau tidak mau ya enggak apa-apa, kita entry manual saja. Ada kode akunnya, masuk ke setup di sini balances, enggak apa-apa ya. 875 721 100. Oke, sudah betul. 10 juta 23. Selanjutnya 696 850 23. Min 69 68 500 1875 432 187 500. Office supplies 15 25 23. PAT 0, prepaid VAT 740 906 250. Land 500 juta. Building at cost 1250 223. Akumulasi min 166 223. Kemudian 150 juta 150 123. Kemudian min 29 050 223 271 123 min berapa itu 112 387 500. Account payable ya, ini kita entry ya. Account payable seperti di sini. Account payable berapa ini? 623 218 750. Accrued expense 31 250. Selanjutnya ini enggak ada. Bank loan
369 tuh 23. Selanjutnya common stock ya, seperti di soal. Tuh 23 retained earning 19, 15, 771, 370. Dividen tidak ada. Penjualan 7409 062 500. Sales discount ini kita minus 45 800. Sales return 24 062 500. Service income 12 456. HPP 5512 187 500. Purchase discount kita minus 25 112 300. Web and salaries 343 750 6 juta. Advertising 6875 23. Depresiasi 17 737 500. Maintenance 7150. Newspaper 5500. Supplies expense 13 365. Lanjut. Depreciation expense building ya, ini 22 tuh 23 3850 21 569 070 13 365 1327. Bank charge 607 500 54 450 ya. Kita bisa cek ya di sini amount left-nya sudah 0, artinya ya, saldo yang kita masukkan sudah sesuai ya. Kita bisa cek juga di sini di report account trial balance display. Nah, ini saldo totalnya ya 11 014 968 920 ya, seperti di sini. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian H ya ini. Oke, kita lanjut. Kita akan menyelesaikan dulu, masih ada 3 ya. Kita akan masukkan saldo awal pelanggan ya. Oke, kita min. Nah, untuk masukkan saldo awal pelanggan ya, kita masuk ke setup juga sama balances. Sekarang kita pilih customer balances. Nah, kita klik add cell. Kita pertama masukkan toko Armida. Ya, terminnya sudah betul ya, 2/10 N30. Invoice-nya kita isi dengan mana nomor invoice nggak ada ya. Kalau nomor invoice nggak ada ya, kita biarkan aja. Kita hanya tinggal isi nomornya, tanggalnya ya, ini 29 11 2021 29 11 2021. Ini kita isi aja saldo awal piutang toko Armida. Totalnya 249 768 750. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tidak perlu kita setting ya kode pajaknya. Kenapa? Karena di sini saldo termasuk PPN ya. Jadi kita seperti ini. Klik record. Ya, selanjutnya Excel lagi. Kita masuk ke toko lavender. Ini kita biarkan invoice-nya, tanggalnya tanggal 30 ya. 30 bulan 11 2021. Saldo awal piutang toko lavender. Totalnya 228 112 500. Klik record. Add cell lagi toko Marvelo ya. Klik toko Marvelo. Kita ganti tanggalnya tanggal 20 November 2021. Saldo
awal piutang toko Marvello. Totalnya 203 568 750. Klik record. Oke, masih ada satu lagi, toko berlian. Setup balances toko berlian. Tanggal 20 Juni, berarti kan 20 Juni ya, 20 bulan 6 2021. Saldo awal piutang toko berlian totalnya 15.400.000. Klik record. Ya, muncul di sini keterangan congratulations ya, your total outstanding invoice. Ini artinya adalah total piutang di sini itu sudah sama dengan total piutang yang sudah kita masukkan ya, yang di atas di sini. Oke. Ini kita beri tanda dulu ya. Ini sudah. Kita lanjut saldo awal piutang ya. Kita masuk ke setup balances. Sekarang kita pilih supplier balances. Oke, kita masukkan di sini PT Dirama. Kita klik add purchase PT Dirama. PO-nya nggak ada ya, kita kosongkan aja. Tanggalnya tanggal 15 bulan 11 2021. Kita isi saldo awal utang PT Dirama. Totalnya 297 343 750. Record. Satu lagi, add purchase PT Andara. Tanggal 23 bulan 11 2021. Saldo awal utang PT Andara. Totalnya 325 875 223. Klik record. Ya, sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya ini kita beri tanda ya, ini sudah selesai. Kita masuk ke bagian terakhir video pertama. Kita akan mengentry saldo awal persediaan barang ya. Kita masuk ke inventory, kemudian klik adjust inventory ya. Tanggalnya bentar ya, kita tampilkan dulu ya. Tanggalnya di sini mana di soal. Nah, kita isi tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember ya, tanggal 1 bulan 12 2021. Ini kita isi saldo awal persediaan barang. Item number ya, item number kita isi, tekan tab saja 001 ya. Use item. Quantity kita lihat 45. Unit costnya 4062 500. Accountnya masukkan ke merchandise inventory. Merchandise inventory. Nah, ini sepertinya keliru ya totalnya ini. Ya, ini keliru sepertinya. Nah, karena di Mayop beda ya. Oke, di Mayop beda. Nah, ini kita coba kita hitung ya, hitung manual. Kalkulator. Ini 45 kita kali dengan 4062 500. Nah, betul ya. Berarti yang ini keliru. 182 812. Ini kita ganti. Nah, soalnya rupanya keliru juga. 182 812 500. Nah, berarti yang di bawah juga mungkin keliru ya. Kita bersihkan dulu. Ini 42 kali 5937 500. Nah, ini juga salah ini. 249 375 123. 249. Nah, kita coba tambah dengan 182 812
500. Nah, berarti ini juga salah ya. Totalnya ini totalnya harus sama dengan merchandise inventory yang ada di neraca saldo 432 187 500. Nah, 432 187 500. Oh, betul ya. Berarti ini salah ketik ini ya. Dari pembuat soal ini keliru. Oke, kita lanjut bagian kedua. Totalnya 42, harganya 59, 37, 500. Oke, ini kita masukkan ke merchandise inventory juga. Ya, betul ya. 249 42 berapa ini? Sebentar ya, keliru ini. 5937 500. Nah, 249 375 00 ya. 406. Ya, sudah betul ya, seperti ini. Klik record. Ya, sudah. Kita coba cek dulu ya. Cek template-nya. Ya, sudah betul ya. Oke. Oke, sudah betul ya. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan sampai bagian K ya. Kita sudah menyelesaikan video bagian ketiga. Video bagian pertama ya, ini. Oke. Kita akan lanjut di video bagian kedua ya. Kita stop dulu.